umat Islam di Bali menilai memiliki kontribusi aktif konstruktif dalam memperkaya khasanah budaya, menjaga tenun kebinekaan, dan memperkokoh harmoni sosial di Pulau Dewata yang kita cintai bersama. Bahwa pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis dan lomba qasidah tingkat provinsi Bali pada hari ini Buleleng ditunjuk menjadi tuan rumah. Pelaksanaannya dilaksanakan dari tanggal 12 hingga 13 Juli tahun 2025 yang tadi kita saksikan bersama, diawali dengan pelaksanaan pawai ta'aruf yang diikuti oleh perwakilan Majelis Taklim dan beberapa grup drum band dari Man Buleleng dan Min 4 Buleleng yang kita saksikan bersama. Kemudian peserta secara singkat kami sampaikan, peserta yang hadir seluruh peserta pada lomba STKH dan LPSBI pada hari ini total dengan singkat kami sampaikan berjumlah 405 peserta dengan 6 titik tempat lomba dengan beberapa tempat untuk istirahat seluruh kafilah. Yang kedua, selanjutnya kami sampaikan jenis-jenis lomba yang dilombakan. Ada 11 jenis lomba dari STK yang dilaksanakan pada hari ini hingga tanggal 13. Tilawatil Quran adalah seni membaca dan mengkaji isi Al-Quran sebagai bagian dari ibadah umat muslim. Seleksi tilawatil Quran dan misabakoh Al-Hadis adalah ajang lomba yang dilaksanakan untuk mengukur kemampuan, memahami, menguasai nilai-nilai ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Begitu pula dengan Festival Seni Budaya Islam diharapkan dapat menjadi media untuk melestarikan seni budaya Islam yang penuh nilai-nilai luhur, keindahan, dan kedamaian.
kegiatan seleksi tilawatil Quran dan Misabaqah Al-Hadis dan Festival Seni Budaya Islam telah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional sebagai sarana untuk mewujudkan generasi muda yang mampu mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan serta membentuk jati diri yang tidak kehilangan identitas budaya Islami di tengah arus globalisasi yang begitu deras. Di tengah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bangsa, dan agama, tentunya kita memiliki banyak perbedaan. Perbedaan bukanlah suatu hal yang tabu, namun merupakan sebuah anugerah sebagai spirit membangun kekeluargaan. Hal tersebut seiring dengan tujuan pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan Misabaqah Al-Hadis, yaitu mewujudkan kehidupan harmonis antar pemeluk agama. Hubungan silaturahmi harus terus terjalin dan tetap dipertahankan seperti yang sudah terbina selama ini untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan damai bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan Misabaqah Al-Hadis dan Festival Seni Budaya Islam ini memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai sarana untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sekaligus memperkenalkan karya seni budaya Islam yang penuh dengan nilai-nilai harmoni. Kehadiran dari STQH ini sebenarnya dan termasuk juga festival seni Islam ini bukanlah sekedar ajang lomba, akan tetapi ini merupakan sarana untuk pembinaan para generasi Qurani kita dan juga untuk memperkuat syiar agama Islam yang rahmat lil alamin, yang moderat, yang ramah, dan juga yang membangun. Tilawah yang indah menyentuh hati, seni yang bermakna menggugah nurani. Agama bukan hanya untuk disiarkan saja, akan tetapi juga untuk bisa dihayati dengan damai dan juga dengan harmoni. Dan kegiatan ini juga merupakan momentum penting untuk meneguhkan nilai-nilai inklusivitas, memperkuat toleransi, dan juga mempererat ukhuwah di tengah masyarakat yang sangat multikultural di Provinsi Bali kita ini. Mentari pagi menyinari bumi pertiwi, cahaya suci menuntun harmoni. Tilawatil Quran dan seni Islami menebar damai di bumi Bali. Ini bukan sekedar forum seleksi tilawah atau panggung seni budaya Islam, tetapi merupakan ruang yang sangat bernilai dalam membina generasi Qurani, memperkuat spiritualitas, serta menumbuhkan semangat toleransi dan harmoni antar umat beragama. Kegiatan seperti ini menjadi wahana penting dalam merawat kebudayaan dan spiritualitas yang inklusif. Di dalamnya tersimpan ruang dialog yang hidup antara tradisi Islam dan kearifan lokal Bali yang saling memperkaya dan memperhalus rasa kemanusiaan kita. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan syair-syair Islami yang bergema hari ini bukan hanya melatih kemahiran baca dan seni, tetapi juga menyucikan batin, memperdalam pemahaman nilai-nilai luhur, serta membuka cakrawala peradaban yang berlandaskan kasih sayang dan keadaban. Lebih dari itu, acara ini menegaskan bahwa umat Islam di Bali menilai memiliki kontribusi aktif, konstruktif dalam memperkaya kasanah budaya, menjaga tenun kebinekaan, dan memperkokoh harmoni sosial di Pulau Dewata yang kita cintai bersama. Kehadiran umat Islam di Bali bukan sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian utuh dari masyarakat
yang menjunjung tinggi nilai-nilai taksu, welas asih, dan persaudaraan sejati. Bali adalah tanah spiritual dan budaya, tempat di mana harmoni, keindahan, kebinekaan hidup berdampingan. Dalam konteks ini, nilai estetika dan etika Islam yang ditampilkan dalam kegiatan ini justru memperkaya lanskap budaya Bali, menghadirkan wajah Islam yang sejuk, santun, dan cerah. Ini menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga lembut hati, terbuka pikirannya, dan peka terhadap sesama. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini adalah implementasi nyata visi pembangunan Bali, Nangun Sakti Loka Bali, melalui pembangunan Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala dan skala. Visi holistik tersebut berakar pada kearifan lokal Satkerti, 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan sejati-jatinya. Nilai-nilai ini diaktualisasikan secara membumi dan konseptual di setiap sektor pembangunan. Satkerti menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilandasi kesucian secara niskala dan meraih kemajuan secara skala. Atma Kerti bermakna penyucian dan pemuliaan jiwa, tilawatil Quran dan penghayatan hadis, menenangkan hati serta menumbuhkan akhlak mulia serta pemuliaan jiwa yang hakiki. Jana Kerti bermakna pemujian dan pemuliaan manusia, pembinaan qori-qoriah, hafiz-hafizah dan seniman muslim merupakan ikhtiar memuliakan manusia melalui ilmu, karakter, dan budaya. Wana Kerti bermakna penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan atau hutan. Islam mengajak manusia menjaga ciptaan Allah. Nilai ini menanamkan kesadaran ekologis agar kita hidup selaras dengan alam. Danu Kerti bermakna penyucian dan pemuliaan sumber air. Kesucian air dalam wudu mengingatkan kita pada kejernihan niat dan pikiran serta komitmen melestarikan sumber daya air. Danu Kerti Segar Kerti bermakna penyucian dan pemulihan laut. Laut melambangkan keluasan dan ketahanan. Demikian pula kita diajak bersikap terbuka dan kukuh menjaga kerukunan. Jagat Kerti bermakna penyucian dan pemuliaan alam semesta. Suara tilawah dan seni Islami menebarkan energi positif, memperkuat harmoni sosial dan menjaga keseimbangan semesta. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bernilai keagamaan dan kebudayaan, tetapi juga menjadi wujud nyata implementasi visi Nangun Sakti Loka Bali melalui penguatan nilai-nilai spiritual, kultural, sosial dalam bingkai kebinekaan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya berharap ajang mulia ini dapat melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya pasif membaca dan menghafal ayat-ayat suci, tetapi juga mampu menghayati, memahami, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman moral, etika, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara spiritual, serta yang mampu menebarkan kedamaian di sekitarnya. Menjadi teladan dalam hidup berbangsa yang menjemuk, serta siap membangun masa depan Indonesia dengan ilmu, iman, dan integritas. Kita tidak sedang mencetak juara semata, tetapi menanam benih-benih kebajikan yang akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Karena itu, setiap ayat yang dilantunkan,
setiap bait syair yang dikumandangkan dan setiap kompetisi yang diikuti sesungguhnya adalah bagian dari proses pembentukan jati diri yang utuh, yang seimbang antara zikir, pikir, dan amal. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat berkompetisi dengan semangat, keikhlasan, dan sportivitas. Jadikan ajang ini bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran, pembinaan karakter, serta penguatan akhlak mulia yang akan menjadi bekal dalam perjalanan panjang kehidupan. Dan kepada seluruh panitia, para pendamping, dewan juri, serta semua pihak yang telah bekerja keras dengan sepenuh hati untuk menyukseskan kegiatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya. Hadirin yang saya hormati, mari kita terus memperkuat harmoni antar umat beragama sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat di Bali. Bukan sekedar hidup berdampingan, tetapi saling memahami dan bekerja sama dalam semangat persaudaraan sejati. Nilai-nilai luhur agama dan budaya yang telah membentuk jati diri masyarakat Bali perlu terus kita jaga dan wariskan. Dalam semangat Nangun Satketilo ke Bali, mari kita jalankan pembangunan yang holistik dengan menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, serta budaya Bali. Dengan semangat kebersamaan, marilah kita terus bergerak dan bersinergi demi terwujudnya Bali yang suci secara spiritual, maju secara ekonomi, damai dalam kehidupan sosial, serta sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Bali yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga teduh dirasakan oleh siapapun yang hidup dan datang di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Diawali dengan kalimat bismillah dalam hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.